Halo semuanya, balik lagi bersama di channel asal berbagi cerita dan edukasi. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini gua mau bahas mengenai soal ternak YouTube. Apakah efektif ya untuk mendapatkan cuan AdSense? Dan setelah gua coba, itu justru malah berantakan dan nggak fokus. Itu kalau mengelolanya sendiri ya, ini pengalaman gue pribadi ya. Gua mengelola 4 channel ya. Gue mencoba mengikuti gitu kayak banyak para, YouTuber ya. Jadi mereka tuh ternyata ya, ini gue bedah sedikit nih, gue pengen ngasih tahu bahwa kalau AdSense itu kita bisa mencantumkan ya, satu AdSense itu bisa berpuluh-puluh channel alias di mana orang bilangnya sih ternak channel gitu. Nah, jadi gue pengen ngelakuin hal itu biar Google AdSense-nya makin banyak gitu. Tapi memang untuk syaratnya kan harus 1.000, subscriber dan 4.000 jam tayang itu sebelumnya. Karena gua mau mencoba ternak YouTube itu karena kan syarat dari YouTube itu untuk sebagai program partner ya YouTube atau dimonetisasi itu syaratnya lebih mudah, yaitu 500 subscriber aja syaratnya dan hanya 3.000 jam tayang. Makanya gue mencoba ternak channel gitu. Tapi nyatanya malah susah dan nggak fokus gitu. Karena gue langsung aja ya breakdown ya. Di sini gue membagi beberapa ide ya. Di sini ada channel yaitu pemikiran harus bebas ya. Di sini gue ngebahas soal kayak motivasi lah ya. Kayak informasi-informasi finansial ya. Atau kayak bisa dilihat ya referensinya itu gue ngambil dari kayak channel 1% ya, jadi gua ngikutin konsepnya kayak gitu, tapi cuman suara sama teks doang nih kayak gini ya. Halo semuanya. Nah, cuman kayak gitu doang ya. Oke. Nah, lalu ada channel gaming ya. Gua ngelola channel gaming ini masih random banget. Dulu gue pernah main Call of Duty Mobile ya. Itu ternyata nggak efektif gitu. Terus gua ada Warpos Media. Ini gua bahas sesuatu informatif ya. Oke, di sini ada random juga, ada musik-musik gua lagi nyanyi ya. Nah, yang terakhir yaitu gua megang 4 ya, ini asal berbagi cerita dan edukasi ini, bahas tutorial gitu. Jadi ini gue terpecah-pecah, jadi akhirnya gua nggak fokus, apalagi gua ngelola media sosialnya juga. Ini Warpos Media, itu ada web ya, dan juga ini, kayak streaming gitu. Tadinya gue pernah live-live kayak gitu ya. Dan akhirnya udah nggak jalan lagi, terus ini gue buat channel baru dan ini untuk subscriber cepet, ini gue ada beberapa channel yang beli dan ada yang garapan sendiri. Oke, jadi intinya tadi gue mau ternak channel dan itu nggak efektif. Mungkin kalau gue punya editor ya, gue punya tim ya, mungkin bisa lah dikelola. Tapi di sini gue pengen curhat aja, pengen sharing bahwa, boleh-boleh aja ya, tapi jangan rakus ya. Ya mungkin gua karena terlalu rakus pengen mencari AdSense ya, ya semua perlu uang. Ya tapi, maksudnya jangan kayak gitu juga, mending fokus di satu aja. Kemungkinan memang ini nggak akan gua lanjutin untuk sementara ya, jadi vakum dulu. Dan gue di sini mau fokus di channel gue aja gitu. Sebenarnya gue jarang upload karena memang ada kesibukan kerja ya, sok sibuk gitu. Jadi gue jarang upload nih, udah 3 minggu yang lalu. Ya, jadi gue cuman mau mempertanyakan bahwa eh, apakah efektif ya. Jadi ini pertanyaan diri gue sendiri dan gue ngejawab diri gue sendiri gitu. Apakah efektif? Dia jawabannya nggak efektif. Nah, jadi ini buat teman-teman juga ya, kalau yang ingin ternak channel itu lebih baik dipikirin dulu. Mending fokusin satu aja. Jadi kalau nanti udah penghasilannya udah banyak, baru deh bisa ngajak tim, buat tim ya, ngajak temen, bikin apa channel baru untuk dikelola kayak gitu. Kalau kita punya uangnya banyak kan enak ya, kita tinggal nyuruh-nyuruh aja gitu ya. Oke, nih editor nih, bikin ini gitu kayak gitu. Ya kayak gini sendiri gua pusing ya, 4 channel gua kelola dan yang cuman monetisasi itu cuman asal berbagi cerita dan edukasi doang channel ini gitu. Yang lainnya gue pengen juga tapi ya akhirnya belum lah. Memang di sini sudah mencapai syarat ya. Tinggal jam tayang aja nih yang susah.
Kalau gue beli nanti malah beresiko sih ke depannya. Mendingan gue murni aja. Jadi intinya di sini poin pada video ini gue mau berkeluh kesah bahwa ternyata nggak efektif. Jadi jangan ngikut-ngikut ya. Ya terserah sih sebenarnya, kalau teman-teman mau ternak channel itu boleh-boleh aja. Jadi gua ngeliat ya banyak youtuber-youtuber memang kalau yang udah gede banget, udah ratusan ribu itu banyak yang ternak channel. Karena itu menguntungkan, apalagi kan hmm, Google AdSense-nya itu kan cuma satu ya, satu orang itu satu ya. Dan itu bisa dikaitkan banyak Google AdSense. Tapi kalau nanti ada yang kena bermasalah itu juga berbahaya sih. Tapi ya kalau udah main YouTube ternak channel kayak gitu pasti mainnya yang aman-aman aja lah ya, jangan main VPN dan segalanya gitu-gitu lah. Oke, jadi intinya kalau menurut gua untuk ternak channel itu ya, itu nggak fokus ya, dan malah bingung ya kalau diri sendiri, apalagi banyak kesibukan ya. Gue sendiri kerja juga, dan terus gue harus mengelola 4 channel, dan itu ternyata nggak bisa. Gue udah nyoba ya, tapi kalau teman-teman nyoba ya boleh-boleh aja ya. Mungkin yang penasaran ya di sini kalau mau kepoin ya, channel gua ada 4 ini ya. Jadi gitu aja. Gua sharing hari ini itu cuman mau mempertanyakan ya ke diri gue sendiri, dan gue jawab diri sendiri gitu. Tapi kalau mungkin teman-teman nonton video ini ya mempertanyakan itu ya, apakah bisa fokus mengelola banyak channel kalau sendiri? Ya, gue sendiri nggak kuat karena gue harus ngedit sendiri, nyari naskah sendiri, terus gue harus VO ya atau voice over yang ngisi suara sendiri, semuanya sendiri, bikin thumbnail kayak gini ya. Ini kan thumbnailnya stylenya berbeda semua ya. Oke, dan ini ternyata sulit ya. Jadi kalau diri gue sendiri saranin ya gue harus fokus ke satu channel aja gitu. Oke, jadi pada video ini gue eh, mempertanyakan apakah bisa ternak channel banyak, dan ternyata jawabannya adalah nggak fokus, bikin nggak fokus gitu. Sebenarnya bisa-bisa aja kalau memang kalian full time di YouTube gitu, menghasilkan uang di YouTube. Tapi kalau gue sendiri memang belum banyak pendapatannya dari YouTube, jadi gue nggak berani ambil resiko ternak channel karena nggak fokus, nanti pekerjaan gue nggak fokus. Kecuali kalau gue penghasilannya sudah 2 digit ya dari YouTube, dan gue berani tuh ternak channel ya, gue mengelola banyak gitu. Gue sendiri pun berani. Tapi kalau posisi gue sedang bekerja ya, jadi susah lah. Jadi kalau teman-teman itu ambil resikonya masing-masing. Kalau kalian memang banyak uang ya kalian boleh-boleh saja gitu, full time nge-YouTube, full time ngedit sepuasnya gitu, jadi passive income. Jadi banyak memang, setelah gue lihat-lihat youtuber yang gede itu kan memang kalau udah ratusan ribu, bahkan yang 1 juta ada yang buat channel lagi, dan itu ya anggapnya ternak channel gitu. Jadi dia sudah mendapat passive income di channel yang utama ya, dan yang kedua tinggal dibangun-bangun aja, tinggal dipupuk-pupuk aja, terus habis itu tinggal dipromosin aja di channel utama ya. Biasanya mereka pada kayak gitulah skemanya gitu. Nah, karena di sini gue masih 4.000 subscriber juga, buat promosiinnya ya masih kurang gitu ya. Channel gue aja penontonnya masih lumayan ya, ya lumayan sepi dan kadang lumayan rame gitu ya, tergantung niche-nya. Kalau gua kan random ya, memang untuk tutorial itu CPM-nya gede, tapi peminatnya kadang ya cuman ketika dibutuhkan doang gitu. Jadi gua nggak ngeharapin banyak hal ya, sebagai karena gue suka berbagi ya, sebagai tempat untuk sharing aja sih gua. Jadi gua memang full time-nya bekerja sebagai freelancer desain ya. Oke, gitu aja mungkin ya. Di video kali ini gue cuman bercerita ya, mungkin ini bermanfaat juga buat teman-teman yang mau mencoba ternak channel, apakah efektif, apakah bisa fokus. Dan menurut gue jawabannya enggak efektif dan enggak bikin fokus gitu ya. Oke, gitu aja. Thank you udah nonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa kasih like dan subscribe, nyalain notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Thank you. Dah. Wush.